Ibu mungkin salah alamat. Saya tidak pernah kenal siapa ibu sebelumnya, apalagi suami ibu. Saya minta ibu keluar dari rumah ini sekarang juga. Kalau tidak apa? Kamu yang harus angkat kaki dari rumah ini sebelum semua rencana kamu saya bongkar pada Pak Prayogo. Maafkan saya, Pak Prayogo. Selama ini saya menipu Bapak. Robert, Pak Prayogo orang baik. Kenapa kamu tega menyakitinya? Bagaimana kalau Pak Prayogo tahu semua rencana-rencana kamu? Hentikan, Robert, sebelum saya memberitahukan. Tadi saya pergi ke rumah Pak Prayogo dan ketemu pacar kamu, Yeni. Dan saya suruh dia pergi keluar dari rumah itu. Awas kamu. Kalau perlu, saya membunuh siapapun yang menghalangi saya. Bu. Jadinya berapa hari nih kalian jalan-jalan? Maunya sih lama, Bu. Tapi Papa sakit, jadi kita cepet-cepet aja pulang. Nginep di sini kan? Iya dong, Bu. Masa nginep di hotel sih, Ibu kebangetan. Coba kamu bicara yang benar. Kenapa? itu di kamar, Non Melani di kamar, Pak. Maya, kamu telepon polisi. Ya, Pak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya Mayor Denny, anggota saya, Kapten Ginting. Ginting. Di mana korbannya, Pak? Mari saya tunjukkan.
Jam berapa diketemukan meninggal, Pak? Pagi-pagi tadi, pembantu yang melihatnya lebih dahulu. Kemudian saya diberitahu. Kapten, Siapa? teruskan penyidikan. Siapa? Mari kita mulai. Siapa Melani itu dan apa hubungannya dengan Bapak? Begini Pak Benny, dia itu anak yatim piatu. Saya yang mengizinkan dia tinggal di rumah ini dan membantu-bantu di sini. Saya kasihan melihat dia. Bapak punya putra? Ada. Dia baru saja pulang jalan-jalan dengan suaminya berbulan madu. Dan tadi malam menginap di rumah mertuanya. Ya, ini anak saya. Kalian panjang umur. Baru saja Pak Benny menanyakan kalian. Kenalkan sama Pak Benny. Apa kabar Pak Tommy? Andiani. Ada apa Pak? Ada yang terbunuh. Siapa, Pak? Melani. Bang! 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 Lihat, Bang. Mbak Ye ini meninggal. Nih, Bang, lihat. Saya masih nggak percaya kalau Mbak Melani meninggal. Loh, kok ngelamun? Kenapaan? Apa? Mikirin apa sih? Saya heran dan saya berpikir, bukankah banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang terjadi pada diri kita selama ini? Iya kan? Nah, apakah kematian Mbak Melani di sini hanya kebetulan atau Saya mungkin? nggak ngerti maksud Mas. Maksud saya begini. Coba kamu ingat. Siapa yang menjadi otak yang menginginkan gagalnya perkawinan kita? Lantas waktu kita dicerita, ada orang yang saya curigai, ya kan? Yang kemudian kita dengar beritanya kalau dia mati digigit ular. Nah, lalu sementara kita dicerita, Papa mengajak orang baru untuk tinggal di sini, yang kemudian Mbak Melani mati. Coba kamu pikirkan, kita di sana, Mbak Melani di sini. Apakah ini hanya kebetulan atau... Maksud Mas, Mbak Melani bukan mati bunuh diri, tapi dibunuh gitu. Saya nggak menuduh. Tapi saya punya feeling yang kuat bahwa ini semua ada yang mengatur. Saya sudah membaca laporannya. Hanya Kapten harus berhati-hati untuk memasukkan nama Pak Prayogo sebagai salah seorang tersangka pembunuhan. Karena dia bukan orang sembarangan. Pembantu Pak Prayogo melihat Pak Prayogo keluar dari kamar Melani sebelum Melani terbunuh, Pak. Saya minta izin Bapak untuk terus melakukan penyelidikan ini, Pak. Ya. Jadi sementara kita menunggu hasil otopsi, Kapten boleh menanyai siapa saja. Sekarang ini yang menjadi perhatian saya tentang hilangnya semua perhiasan Melani yang ada di dalam laci.
apakah pembunuhan ini dilakukan oleh pencuri kelas teri yang hanya menginginkan perhiasannya saja, atau ada motif lain? Ini sekarang yang menjadi pertanyaan. Tapi itu mungkin cuma tipuan saja, Pak. Ya, untuk membingungkan penyelidikan kita. Supaya motif yang sebenarnya itu bisa ditutup-tutupi, Pak. Baiklah kalau begitu. Kapten selidiki latar belakang Melani. Siapa dia dan apa hubungannya dengan Pak Prayogo? Siapa? Apa mungkin Jenny itu bunuh diri, Kak? Dia itu bukan tipe orang yang nekat untuk membunuh dirinya. Ini pasti ada orang yang membunuhnya. Satu-satunya yang ada kaitannya dengan Jenny, ya Pak Prayogo. Menurut kakak sih, Pak Prayogo juga bukan orang yang gampang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Untuk apa dia membunuh Yeni? Pak Prayogo itu orang intelek. Masa cuman untuk perempuan panggilan seperti itu, dia rela mencemarkan nama baiknya? Jadi menurut kakak bagaimana? Kakak belum bisa menebak-nebak siapa orangnya. Atau Bang Rupet sendiri yang membunuhnya? Selamat siang. Selamat siang. Halo, Pak. Nah, apa kabar? Baik, Pak. Kak Dewi, ini Yogi, adik saya. Ayo. Apa kabar, Mbak? Baik. Banyak senang? Ayo duduk makan sekalian. Nah, saya sudah makan, Pak. Kalau gitu minum ya. Waduh, repotin nih. Biar Kak, saya ambil. Yuk, ayo duduk. Makasih, Bang Roy. Rosa. Ada apa, Kak? Kakak minta maaf ya. Selama ini kakak telah mengganggu rumah tangga kalian dan membuat suami kamu cacat. Saya juga minta maaf. Karena selama ini saya agak kasar sama kakak. Sekarang saya sadar gimana rasanya kalau tinggal sama saudara. Udah nggak usah dipikirin. Sekarang bagaimana kita membuat kopi yang enak? Berdasarkan hasil pemeriksaan, dipastikan bahwa Melani bukan bunuh diri, tetapi dibunuh. Pak Benny, saya rasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Kematiannya disebabkan kehabisan napas. Besar kemungkinan ditekan dengan bantal, Pak. Tapi apa mungkin, Pak, seseorang membunuh hanya karena ingin mengambil gelang dan anting? Bisa saja, Dek Tommy. Pencurian dengan kekerasan. Apalagi setelah anggota saya memeriksa tempat kejadian. Ternyata memang tidak ada barang lain yang hilang kecuali perhiasan yang disimpan Melani di dalam laci. Atau bisa jadi begini, Pak. Kemungkinan si pembunuh ingin menutupi motif pembunuhannya dengan cara mengambil perhiasan. Jadi mengaburkan jejak gitu, Pak. Tapi saya yakin bahwa ada sesuatu rencana di balik ini semua. Anda benar. Penyidikan kami memang mengarah ke sana. Pak Prayogo, apakah Anda mengetahui bahwa Melani ini sebenarnya bukan anak yatim, tetapi wanita panggilan tingkat atas yang bernama Yeni? Iya, Pak. Kami sudah selidiki latar belakangnya. Tolong Bapak bisa menjelaskan kepada kami bagaimana Bapak bisa mengenal dia dan apa alasan Bapak untuk mengajak dia tinggal di rumah ini, Pak? Begini, Pak Prayogo. Kami cuma mau mengingatkan Bapak bahwa dengan kematian Yeni di rumah Bapak, sedikit banyak akan mempengaruhi status Bapak sebagai orang yang terhormat. Ya. Saya hanya ingin menolong.
pertama sekali saya berjumpa dengan dia pada saat supir saya menabraknya. Saya membantunya, membantu mengangkat derajatnya supaya dia hidup layak. Pada malam sebelum dia terbunuh, saya datang ke kamarnya. Saya melihat dia dalam keadaan stres berat. Kaca wastafel dipecahkannya. Saya tanya, ada apa? Dia tidak menjawab, hanya menggumamkan kata-kata yang saya tidak mengerti. Karena malam itu dia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Saya suruh dia istirahat. Apa yang kamu tidak sanggup? Kenapa kamu? Kamu ada kesulitan? Hah? Bicarakan sama Bapak. Atau kamu tidak betah karena ada Andiani dan Tommy? Hah? Ayo bicaralah. Kalau kamu tidak mau bicara sekarang, besok kita bicarakan. Coba tenangkan pikiranmu. Kamu istirahat sekarang, ya? Ya? Ayo. Melani, tenangkan pikiran. Cobalah untuk tidur. Kalau ada apa-apa, segera beritahu saya, ya. Melani. Yeni, Pak. Ya, Yeni. Punya bapak tiri yang mau memperkosanya. Makanya dia tidak berani pulang ke rumah. Oleh karena itu, ya saya khawatir terjadi apa-apa atas dirinya. Makanya saya bawa ke sini. Maaf, Pak Prayogo. Kalau tidak salah, Bapak baru saja mengatakan bahwa Yeni punya ayah tiri. Apakah Bapak masih ingat di mana rumahnya? Ya, saya masih ingat di mana rumahnya. Kalau Pak Beni akan ke sana, saya bersedia mengantarkan. Selamat siang. Siang, Om. Ada apa ya? Ada Bapak. Bapak siapa, Om? Bapak tiri Melani. Maksud saya Bapak tiri Yeni. Yeni. Mungkin Om salah alamat. Tidak, 10 hari yang lalu saya antar dia ke sini. Ke alamat ini, ke rumah ini. Saya tidak lupa. Saya belum lupa. Om nggak percaya. Di sini tidak ada namanya Jenny. Yang ada cuma Eke sendiri. Indri Mercedes de Olmo. Om jangan sembarangan ya nyari-nyari Jenny. Bangun-bangunin orang, kirain tamu Eke. Nggak tahu cari Jenny. Semua saksi sudah kita periksa. Kesimpulan saya, Pak Prayogo satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Kalau dibunuh, siapa yang membunuh? Bapak yang bunuh. Mana bisa Pak Prayogo yang membunuh? Nggak bisa. Kita lacak semua kenalan-kenalannya Pak Prayogo. Kalau bisa, kita bantu polisi memecahkan kasus ini. Bapak ngehamilin Non Melani, terus
Bapak malu. Satu-satunya jalan dibunuh supaya nggak ketahuan.